pegiat anti korupsi hukum sangat ramah terhadap koruptor. Wulan Guritno kasih kode nikah lagi. Wow, harian terbit. Rokok terbit. Selamat datang di ruang kerja saya. Monitor media nih. Nih ada banyak nih koran nih. Kalau anak sekarang mungkin gampang ya. Semua koran ini cuma sekali scroll doang. Ini dari harian terbit ada berita tentang Juliardi, nggak menarik ya. Lagian kasihan juga kan Juliardi kan. Rakyat juga banyak yang merasa kasihan sama Juliardi. Karena dia banyak dicemooh ya. Padahal kan nggak bagus lah Juliardi dicemooh oleh masyarakat. Tapi ada berita yang menarik nih dari Forum. Itu beritanya adalah ilusi pertumbuhan ekonomi. Selama pemerintahan Jokowi ya, dari periode pertama dan periode kedua ini, belum pernah pertumbuhan ekonomi Indonesia itu berada pada level 7%. Tapi justru di masa pandemi ini, di masa pemerkatatan, pertumbuhan ekonomi malah jadi 7,07%. Luar biasa ya. Karena sebenarnya dari sejak awal Maret tahun kemarin, dari awal pandemi, itu pertumbuhan ekonomi kita minus bro. Dari banyak yang kehilangan pekerjaan dan lain-lain, sampai bisa disebut kalau perekonomian kita itu mengalami resesi. Jadi ketika sekarang mengalami pertumbuhan 7% itu wow. Pertumbuhan ekonomi 7,07% bertolak belakang dengan nalar publik yang tengah mengalami kesulitan ekonomi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dalam konferensi pers pada 5 Agustus 2021 mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 7,07% year on year adalah angka pertumbuhan triwulan tertinggi. Angka ini lebih tinggi dibanding negara tetangga. Ia lalu membandingkan dengan negara-negara lain seperti India yang hanya tumbuh 1,6%, Jepang yang hanya 5,59%, bahkan Korea Selatan yang minus 1,6%. Setali tiga uang, Menteri Keuangan kita, Bu Sri Mulyani, mengatakan kalau pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 tahun ini itu sudah benar, sudah pada jalurnya. Ini kalau saya kutip ya pernyataannya Sri Mulyani, kuartal ini menggambarkan arah pemulihan ekonomi sudah benar dan strategi pemulihan ekonomi juga sudah benar dan sudah menghasilkan dampak atau hasilnya. Dengan pertumbuhan ekonomi 7,7% pada kuartal 2 2021 ini, Indonesia bisa lepas dari resesi ekonomi. Tapi masalahnya kok pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini tidak bisa dirasakan ya oleh masyarakat luas. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi kan harusnya bisa membuka lapangan kerja, tapi banyak usaha yang gulung tikar. Banyak juga UMKM yang seharusnya bisa menopang perekonomian di masa pandemi ini. Nggak kelihatan geliatnya. Itu kalau kata penulis di Fokus. Bukan Fokus, tapi Forum. Di halaman Fokus. Alhasil selama pandemi, ribuan perusahaan tutup, jutaan pekerjaan hilang, angka pengangguran melambung. Kalian bisa cek aja sendiri di data BPS. Kalau data dari Kementerian Tenaga Kerja bahkan hingga Maret 2021 aja ya, belum sampai sekarang nih, 29,4 juta pekerja yang terdampak. Ada yang kena PHK, dirumahkan tanpa upah, atau paling nggak dikurangin lah jam kerjanya, atau dikurangin upahnya. Lalu tiba-tiba BPS ngasih angin surga. Pertumbuhan ekonomi kuartal 2 tahun ini naik 7,07%. Kan unik ya, menggegerkan dunia permedsosan. Jadi waktu itu Rizal Ramli lewat tweetnya pernah bilang sama saya, bilang juga ke ratusan ribu netizen lainnya ya. Jadi dia bilang gini, kok ekonomi rakyat masih nyungsep? Efek kenaikan harga ekspor sawit, batu bara dan lain-lain sama rakyat mah kecil. Konsumsi dan daya beli rakyat masih jeblok. Fadlizon juga sempat nge-tweet, yang tubuh apa dan siapa? Akrobat angka, enak dilihat tapi tak mewakili kenyataan rakyat. Realitasnya pemiskinan massal, pengangguran, konsumsi dan daya beli hancur, hampir semua usaha jatuh, dan pandemi masih belum bisa terkendali.
Jadi perhitungan yang digunakan BPS itu dikenal dengan istilah low base effect. Nah, kalau kata Tauhid Ahmad, Direktur Indef Institute for Development of Economics and Finance, Indonesia jangan terlalu bangga, karena kalau di negara lain, efek low base bisa meningkat lebih tinggi. Misalnya Cina, dari minus 6,8 menjadi positif 18,3%. Atau Amerika Serikat, dari minus 9% jadi 12%. Poinnya adalah, seberapa besar low base effect sebagai sumbangan pertumbuhan ekonomi. Jadi, apakah berita dari BPS ini hanya angin-angin semu aja? Datanya sih benar ya, jadi mungkin nggak bisa dibilang pembohongan publik menurut saya. Tapi barangkali bisalah disebut, oke, gue bukan pakar ekonomi, dan gue juga baru-baru ini aja baca berita-berita politik dan ekonomi, karena sebenarnya males banget. Gue biasanya bacanya bola, tapi bola udah nggak ada. Nah, coba gue mau nanya dong sama yang udah lebih lama ya, mengikuti pergeliatan politik dan ekonomi Indonesia. Bagaimana bro? Oke, mungkin berita itu benar. Ada peningkatan arus investasi terjadi dalam kuartal dimaksud, ada belanja modal yang cukup ekspansif, tapi apa tadi low base effect-nya mungkin baru akan terasa di kuartal berikutnya atau semester berikutnya atau tahun berikutnya, mudah-mudahan. Yang mesti dikonfirmasi bagaimana pertumbuhan ekonomi ini terjadi begitu besar. 7% itu seperti pertumbuhan ekonomi negara Tiongkok, China. Gede banget. Bagus kalau orang itu benar. Salut di tengah pandemi. Kok positif banget ya ini jawabannya ya? Mati nih kurang Oke, siap.